Halo teman-teman, pada video kali ini kelompok kami akan membahas subbab 9.8 yaitu Deret Taylor dan Maclaurin. Pada materi ini kita akan mempelajari bagaimana suatu fungsi dapat dinyatakan dalam bentuk deret pangkat dengan memanfaatkan nilai-nilai turunannya pada suatu titik. Pembahasan ini terdiri dari 4 teorema utama, yaitu teorema A, teorema ketunggalan atau uniqueness theory, teorema B, yaitu teorema Taylor dengan sisa, teorema C, teorema Taylor, dan teorema D, deret binomial. Keempat teorema tersebut saling berkaitan dan menjadi dasar dalam memahami bagaimana suatu fungsi dapat didekati menggunakan deret pangkat. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas teorema A, teorema ketunggalan, yang berbunyi, jika F memenuhi, Fx sama dengan C0 ditambah C1 dikali X min A ditambah C2 dikali X min A pangkat 2 ditambah C3 dikali X min A pangkat 3 ditambah seterusnya untuk semua X di dalam suatu interval di sekitar A, maka Cn sama dengan F aksen N di A dibagi N faktorial. Akibatnya, koefisien deret bersifat unik. Karena setiap koefisien Cn ditentukan secara unik oleh fungsi f, maka suatu fungsi tidak dapat dinyatakan oleh dua deret pangkat yang berbeda di sekitar titik yang sama. Kita langsung masuk ke dalam pembuktian. Misalkan X sama dengan C0 ditambah C1 dikali X min A ditambah C2 dikali X min A pangkat 2 ditambah seterusnya. Kita substitusikan X sama dengan A, sehingga kita peroleh FA sama dengan C0 dan C0 sama dengan FA. Itu karena X dikurangi A sama dengan 0, maka semua suku yang mengandung faktor X dikurangi A akan hilang. Selanjutnya, fungsi diturunkan satu kali, yang kemudian kita substitusikan kembali X sama dengan A, sehingga semua suku yang masih memiliki faktor X dikurangi A akan menjadi 0, sehingga diperoleh F aksen A sama dengan C1, yang artinya C1 sama dengan F aksen A. Langkah yang sama kita lakukan untuk turunan kedua dan ketiga, sehingga kita peroleh C2 sama dengan F2 aksen A dibagi 2 faktorial dan C3 F3 aksen A dibagi 3 faktorial. Dari hasil sebelumnya, terlihat bahwa suatu pola yang dimana C0 sama dengan FA, C1 sama dengan F aksen A, C2 sama dengan F2 aksen A dibagi 2 faktorial, C3 sama dengan F3 aksen A dibagi 3 faktorial. Kita lihat seperti pola umum pada Cn sama dengan F turunan ke N di A dibagi N faktorial. Nah, dari kesimpulan tersebut, kita dapat bahwa koefisien ditentukan oleh turunan fungsi yang bersifat unik. Selanjutnya, kita masuk ke dalam contoh soal. Di sini, tunjukkan bahwa deret Maclaurin dari fx sama dengan e pangkat x bersifat tunggal. Maka penyelesaiannya, kita lakukan turunan ke 1, kedua, ketiga, dan seterusnya pada fx, yang dimana kita peroleh fx sama dengan e pangkat x, f aksen x sama dengan e pangkat x, f2 aksen x sama dengan e pangkat x, f3 aksen x sama dengan e pangkat x. Nah, nilai di x kita sama dengan min 0, kemudian kita substitusikan menjadi f0 sama dengan 1, f aksen 0 sama dengan 1, F2 aksen 0 sama dengan 1,
3 aksen 0 sama dengan 1, dan Fn aksen 0 sama dengan 1. Karena dengan menggunakan rumus Cn, sehingga koefisiennya yaitu C0 sama dengan 1, C1 sama dengan 1, C2 sama dengan 1 dibagi 2 faktorial, C3 sama dengan 1 dibagi 3 faktorial. Sehingga deret Maclaurin dari fungsi E pangkat X adalah E pangkat X sama dengan 1 ditambah X ditambah X pangkat 2 dibagi 2 faktorial ditambah X pangkat 3 dibagi 3 faktorial ditambah seterusnya. Koefisien-koefisien pada deret tersebut diperoleh langsung dari turunan fungsi. Karena nilai turunannya sudah pasti, maka koefisiennya juga sudah pasti. Akibatnya, tidak mungkin terdapat deret Maclaurin lain yang berbeda untuk fungsi E pangkat X. Hal ini membuktikan bahwa deret ini bersifat tunggal. Sebagai kesimpulan, teorema ketunggalan menyatakan bahwa setiap koefisien dalam deret Taylor ditentukan oleh turunan fungsi melalui rumus Cn sama dengan Fn faktorial Cn sama dengan F turunan ke N di A dibagi N faktorial. Karena koefisiennya ditentukan secara unik, maka satu fungsi tidak dapat memiliki dua representasi deret Taylor yang berbeda pada titik yang sama. Sekian penjelasan saya. Selanjutnya akan dibahas penjelasan teorema berikutnya. Kita ke teorema B, yaitu rumus Taylor dengan sisanya. Misalkan F fungsi yang turunan ke N plus 1, F turunan ke N plus 1 X ada untuk masing-masing X dan interval terbuka I yang mengandung A. Maka untuk masing-masing X dalam I. Sehingga Fx sama dengan Fa plus F aksen A dikali X min A plus F turunan kedua A per 2 faktorial dikali X min A kuadrat plus dan seterusnya plus F turunan ke N A per N faktorial dikali X min A pangkat N plus Rnx. Dengan sisa atau galat, Rnx diberikan oleh rumus Rnx sama dengan F turunan ke N plus 1 C per N plus 1 faktorial dikali X min A pangkat N plus 1. Dan C adalah suatu titik di antara X dan A. Lanjut kita ke pembuktian. Di sini, buktikan dengan teorema B untuk kasus N sama dengan 4. Definisikan, lalu kita definisikan fungsi R4X pada I dengan R4X sama dengan Fx min Fa min F aksen A dikali X min A dikurangi F turunan kedua A per 2 faktorial dikali X min A pangkat 2 min F turunan ketiga A per 3 faktorial dikali X min A pangkat 3 min F turunan keempat A per 4 faktorial dikali X min A pangkat 4. Anggap X dan A sebagai konstanta dan definisikan sebagai fungsi baru pada I dengan GT sama dengan Fx min Fa min F aksen T dikali X min T dikurangi F turunan kedua T dikali X min T kuadrat per 2 faktorial min F turunan ketiga
T dikali X min T pangkat 3 per 3 faktorial min F turunan keempat T dikali X min T pangkat 4 per 4 faktorial min R4 X min T pangkat 5 per X min A pangkat 5. Nah, anggaplah Gx sama dengan 0. Gx sama dengan Fx sama min Fa min F aksen A dikali A min X min F turunan kedua A dikali X min A kuadrat per 2 faktorial min F turunan ketiga A dikali X min A pangkat 3 min per 3 faktorial min F turunan keempat X dikali X min A pangkat 4 per 4 faktorial min R 4X X dikali X min A pangkat 5 per X min A pangkat 5 sama dengan R4X min R4X. Maka hasilnya sama dengan 0. Karena A dan X adalah titik di dalam I dengan sifat bahwa GA sama dengan GX sama dengan 0, kita dapat menerapkan teorema nilai rataan atau turunan karena terdapat bilangan real C di antara X dan A. Sedemikian rupa sehingga C sama dengan 0. Untuk memperoleh turunan G, kita harus menerapkan aturan hasil kali secara berulang. Lanjut, kita turunkan Gx-nya, maka akan menghasilkan sama dengan 0 min F aksen T min F aksen T dikali min 1 plus X min T dikali turunan kedua T min 1 per 2 faktorial dikali turunan ketiga turunan kedua T dikali 2 dikali X min T dikali min 1 plus X min T kuadrat dikali turunan ketiga T min 1 per 3 faktorial dikali turunan ketiga T dikali 3 dikali X min T kuadrat dikali min 1 plus X min T pangkat 3 dikali F turunan keempat T dikurangi 1 per 4 faktorial dikali F turunan keempat dikali T dikali 4 dikali X min T pangkat 3 dikali min 1 plus X min T pangkat 4 dikali F turunan kelima T min F R4X dikali 5 kali X min T pangkat 4 dikali min 1 per X min A pangkat 5. Maka akan menghasilkan min 1 per 4 faktorial dikali X min T pangkat 4 dikali F turunan kelima T plus 5R4X dikali X min 4 per X min A pangkat 5. Didasarkan dengan teorema nilai rata-rata untuk turunan terdapat suatu C di antara X dan A sedemikian sehingga tadi diketahui Gx sama dengan 0 dan X anggaplah 0 kan, sehingga 0 sama dengan
G turunan C sama dengan min 1/4 faktorial dikali X min C pangkat 4 dikali F turunan kelima C plus 5/4 X dikali X min C pangkat 4 per X min A pangkat 5. Untuk 1/4 faktorial dikali X min C pangkat 4 dikali F turunan kelima C, kita pindah ruas ke kiri. Maka akan menghasilkan 1/4 faktorial dikali X min C pangkat 4 F turunan kelima C sama dengan sama dengan 5/4X dikali X min C pangkat 4 X min A pangkat 5. Maka akan menghasilkan jawaban R4X sama dengan F turunan kelima C per 5 faktorial dikali X min A pangkat 5. Lanjut kita ke soal. Kita ambil soal nomor 37 yang A. Buktikan teorema B untuk kasus N sama dengan 3. Nah, untuk penyelesaiannya sama seperti cara yang tadi. Maka untuk N sama dengan 3, definisi fungsi R3X. R3X sama dengan Fx min Fa dikurangi F aksen A dikali X min A min F turunan kedua A per 2 faktorial dikali X min A kuadrat min F turunan ketiga A per 3 faktorial dikali X min A pangkat 3. Nah, anggap X dan A sebagai konstanta dan definisikan fungsi baru pada I. Nah, dengan hasil GT sama dengan Fx min Fa sama dengan F turunan pertama T dikali X min T min F turunan kedua T dikali X min T kuadrat per 2 faktorial min F turunan ketiga T dikali X min T pangkat 3 per 3 faktorial min R3X dikali 3 min T 4 per X min A. Nah, anggap Gx sama dengan 0. Lalu, tadi sudah dianggap 0 Gx-nya, maka Gx kita turunkan sehingga menghasilkan G aksen X sama dengan 0 min F aksen T min F aksen T min dikali min 1 plus X min T dikali F turunan kedua T min 1/2 faktorial dikali F turunan kedua T dikali 2 dikali X min T dikali min 1 plus X min T kuadrat dikali turunan ketiga T min 1/3 faktorial dikali F turunan ketiga T dikali 3 dikali 3 dikali X min T pangkat 2 dikali min 1 plus F min T pangkat 3 dikali F turunan keempat min R3X dikali 4 X min T pangkat 3 dikali min 1 per X min A pangkat 4. Maka akan menghasilkan min 1/3 faktorial dikali X min
T pangkat 3 dikali F turunan ke-4 T plus 4 R3X dikali X min T pangkat 3 X per X min A pangkat 4. Lanjut, berdasarkan dengan teorema nilai rata-rata untuk turunan terdapat suatu C di antara X dan A. Sehingga 0 sama dengan G, aksen C sama dengan min 1/3 faktorial dikali X min C pangkat 3 dikali F turunan ke-4 C plus 4R3X dikali X min C pangkat 3 min X min A pangkat 4. Nah, ingat aturan tadi ada yang pindah ruas, yang dipindah ruas yaitu min 1/3 faktorial dikali X min C pangkat 3 dikali F pangkat F turunan ke-4 C. Ini dipindah ruas ke kiri, maka 1/3 faktorial dikali X min C pangkat 3 F turunan ke-4 C sama dengan 4 R3X dikali X min 3 X min C pangkat 3 per X min N pangkat 4. Maka akan menghasilkan jawaban R3X sama dengan R turunan ke-4 C per 4 faktorial dikali X min A pangkat 4. Jadi hasilnya sudah diketahui. Lanjut ke teorema selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teorema C pada deret Taylor. Sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa suatu fungsi dapat didekati oleh polinom Taylor di sekitar suatu titik A. Semakin banyak suku yang digunakan, biasanya pendekatan yang diperoleh semakin baik. Namun, muncul pertanyaan penting. Kapan deret Taylor benar-benar sama dengan fungsi yang didekatinya? Pertanyaan inilah yang dijawab oleh teorema C. Teorema C menyatakan yaitu misalkan f adalah fungsi dengan turunan semua tingkat dalam interval terbuka A dikurangi dengan R sampai A ditambah R. Deret Taylor pada fungsi f dapat dinyatakan yaitu f pada A ditambah f turunan pertama pada A dikali dengan X dikurangi A ditambah F turunan kedua pada A dibagi dengan 2 faktorial dikalikan dengan X dikurangi A pangkat 2 ditambah F turunan ketiga pada A per 3 faktorial dikali X dikurangi A pangkat 3 dan seterusnya. Menyatakan fungsi f pada interval terbuka A dikurangi R sampai A ditambah R jika dan hanya jika limit Rnx saat n menuju tak hingga sama dengan 0, di mana Rnx adalah sisa dalam rumus Taylor dengan rumus Rnx sama dengan f turunan ke n plus 1 pada titik C dibagi dengan n plus 1 faktorial dikalikan dengan X dikurangi A pangkat n ditambah 1 dengan C suatu titik di dalam interval terbuka A dikurangi R sampai A ditambah R. Sebelum masuk ke pembuktian, marilah kita pahami terlebih dahulu maknanya. Dalam rumus Taylor, fungsi dapat ditulis sebagai fx sama dengan pnx ditambah dengan rnx, dengan pnx sama dengan yaitu sigma k dari 0 sampai n dari f turunan ke k pada titik A dibagi dengan k faktorial dikali dengan x dikurangi A pangkat k. Ini merupakan polinom Taylor orde ke k, sedangkan Rnx adalah galat atau error pendekatannya. Artinya, nilai fungsi sama dengan pendekatan Taylor ditambah dengan galat atau errornya.
Karena apabila errornya semakin kecil dan akhirnya menjadi 0, maka polinom Taylor akan tepat sama dengan fungsi aslinya. Inilah ide utama dari teorema C. Untuk membuktikan teorema ini, kita menunjukkan dua arah. Pertama, ketika deret Taylor menyatakan fungsi, maka sisa Taylor menuju 0. Yang kedua, jika sisa Taylor menuju 0, maka deret Taylor menyatakan fungsi. Pertama, kita membuktikan jika deret Taylor menyatakan fungsi fx, maka limit Rnx saat n menuju tak hingga sama dengan 0. Karena deret Taylor menyatakan fungsi fx, maka fx sama dengan sigma untuk k dari 0 sampai tak hingga f turunan ke k pada titik A dibagi dengan k faktorial dikali dengan x dikurangi A pangkat k. Akibatnya, limit Pnx saat n menuju tak hingga sama dengan fx. Nah, dari rumus Taylor yang ini, maka Rnx itu dapat disamadengankan fx dikurangi Pnx. Dengan mengambil limit pada kedua ruas diperoleh limit Rnx saat n menuju tak hingga sama dengan fx dikurangi limit Pnx saat n menuju tak hingga. Karena limit Pnx saat n menuju tak hingga sama dengan fx dari sini tadi, maka limit Rnx saat n menuju tak hingga sama dengan fx dikurangi fx sama dengan 0. Jadi, limit Rnx saat n menuju tak hingga sama dengan 0. Dengan demikian, terbukti bahwa jika deret Taylor menyatakan fungsi, maka sisa Taylor harus menuju 0. Kemudian kita akan lanjut ke pembuktian yang kedua, yaitu jika limit Rnx saat n menuju tak hingga sama dengan 0, maka deret Taylor menyatakan fungsi fx. Pertama, andaikan limit Rnx saat n menuju tak hingga sama dengan 0. Dari rumus Taylor, fx sama dengan Pnx ditambah Rnx ini, kita ambil limit ketika n menuju tak hingga. Maka, fx sama dengan limit Pnx saat n menuju tak hingga ditambah limit Rnx saat n menuju tak hingga. Karena limit Rnx sama dengan 0 dari pengandaian yang ini tadi, maka fx sama dengan limit Rnx saat n menuju tak hingga. Selanjutnya yaitu limit Pnx saat n menuju tak hingga sama dengan sigma dari k dari sama dengan 0 sampai tak hingga f turunan ke k pada titik A dibagi dengan k faktorial dikali dengan x dikurangi A pangkat k, sehingga fx sama dengan sigma k dari 0 sampai tak hingga f turunan ke k di titik A dibagi dengan k faktorial dikali x dikurangi A di pangkat k. Artinya, deret Taylor menyatakan fungsi fx. Nah, dari pembuktian pertama dan pembuktian kedua dapat kita simpulkan, karena kedua implikasi telah terbukti, maka fx sama dengan sigma dari k sama dengan 0 sampai tak hingga f turunan ke k pada titik A dibagi k faktorial dikali x dikurangi A pangkat k jika dan hanya jika limit Rnx saat n menuju tak hingga sama dengan 0. Sekarang kita masuk ke latihan soal. Soal ini saya ambil pada soal-soal 9.8, khususnya pada nomor 39. Pada soal ini terdapat pertanyaan, yaitu kita disuruh untuk menjelaskan mengapa Ft tidak dapat dinyatakan oleh suatu deret Maclaurin. Sebelumnya, untuk mengerjakan soal nomor 39 ini, kita harus mengingat dulu syarat utama sebuah fungsi bisa diubah ke deret Maclaurin. Berdasarkan teorema C, suatu fungsi bisa dibuat deret
Maclaurin jika dia memiliki turunan di semua tingkat pada titik pusatnya, yaitu X sama dengan 0. Artinya, kita harus bisa mencari turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, keempat, dan seterusnya. Jika ada satu tingkat turunan yang ternyata tidak ada nilainya di X sama dengan 0, maka otomatis fungsi tersebut gagal dan tidak mempunyai deret Maclaurin. Pertama, kita cek pada turunan pertama. Pada sisi kiri yaitu turunan 0 yaitu 0, dan sisi kanan yaitu turunan dari X pangkat 4 yaitu 4x pangkat 3. Jika kita masukkan X sama dengan 0, maka hasilnya 0. Karena limit kiri sama dengan limit kanan, yaitu 0 sama dengan 0, maka turunan ke 1 pada titik 0 ada. Selanjutnya kita ke turunan kedua. Pada sisi kiri turunan kedua yaitu 0, turunan keduanya 0, dan sisi kanan turunan dari 4x pangkat 3 yaitu 12x pangkat 2. Ketika kita masukkan X sama dengan 0, sama dengannya 0. Karena nilai limit kiri dan nilai limit kanan sama, maka turunan kedua ada. Pada turunan ketiga, yaitu pada sisi kiri, nilai turunan ketiga dari 0 yaitu 0, dan sisi kanan turunan dari 12x pangkat 2 yaitu 24x. Ketika kita masukkan X sama dengan 0, maka nilainya 0, sehingga turunan ketiga ada. Kemudian pada turunan keempat, sisi kiri sama dengan 0 nilainya, dan sisi kanan yaitu turunan 24x yaitu 24. Kita perhatikan hasil pada turunan keempat di titik X sama dengan 0. Nilai turunan dari kiri adalah 0, sedangkan turunan dari kanan yaitu 24. Karena limit kiri tidak sama dengan limit kanan, maka berdasarkan konsep kekontinuan turunan tingkat keempat tidak ada. Kesimpulannya, karena fungsi f(x) tidak memiliki turunan di semua tingkat X sama dengan 0, kita berhenti karena turunan keempatnya tidak ada, sehingga fungsi ini gagal memenuhi syarat dasar teorema Taylor. Oleh karena itu, f(x) tidak dapat dinyatakan oleh suatu deret Maclaurin. Baik, di sini saya akan menjelaskan teorema D, yaitu deret binomial beserta gambaran bukti parsialnya dan contoh penerapannya dalam menentukan deret Maclaurin pada suatu fungsi. Nah, di teorema D ini menyatakan bahwa untuk sebarang bilangan real P dan untuk mutlak X kurang dari 1, atau dapat ditulis X lebih dari min 1 kurang dari 1, fungsi 1 plus X pangkat P dapat dinyatakan dalam bentuk deret tak hingga sebagai berikut. 1 plus X pangkat P sama dengan 1 ditambah kombinasi P1 dikalikan X ditambah kombinasi P2 dikalikan X kuadrat ditambah kombinasi P3 dikalikan X kuadrat ditambah dan seterusnya. Nah, di sini muncul koefisien binomial yang dituliskan dalam bentuk kombinasi PK dengan PK sama dengan P faktorial per K faktorial dikalikan P dikurang K faktorial. Nah, di sini dapat dijabarkan lagi sama dengan P faktorialnya yaitu P dikalikan P-1 dikalikan P-2 dan seterusnya sampai P-K plus 1 per K faktorial. Nah, yang menarik pada teorema ini, nilai P tidak harus bilangan bulat positif. Nilai P bisa berupa bilangan real apapun, sehingga teorema ini dapat dinyatakan untuk mengembangkan banyak fungsi ke dalam bentuk deret. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembuktian untuk teorema D. Di sini dimisalkan fungsi f(x) sama dengan 1 plus x pangkat P, maka kita mencari turunannya. Nah, teman-teman bisa fokus lihat di yang sebelah kiri ya. Nah, kan yang pertama fungsinya diketahui f(x) sama dengan 1 plus x pangkat P. Nah, kemudian turunan pertamanya, turunan pertama dari f(x)-nya yaitu didapat P dikalikan 1 plus x pangkat P-1. Kemudian turunan keduanya didapat P dikali P-1 dikali 1 plus x pangkat P-2. Kemudian turunan ketiganya
didapat P dikalikan P-1 dikali P-2 dikali 1 plus X pangkat P-3 dan terus ke bawah. Ini menunjukkan bahwa pola penurunan ini terus berlanjut sampai turunan ke N. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat di yang sebelah kanan. Karena kita ingin membawa bentuk ini ke deret Maclaurin, maka kita perlu mencari nilai dari fungsi dan turunan saat X sama dengan 0. Kita mulai dari fungsi awal. Di fungsi awal juga kita masukkan F0, didapat F0-nya sama dengan 1. Kemudian di turunan pertama, dimasukkan X-nya sama dengan 0, didapatnya yaitu P. Kemudian turunan kedua, disubstitusi X sama dengan 0, didapat P dikalikan P-1. Kemudian di turunan ketiga, ketika kita mensubstitusikan X, didapat P dikali P-1 dikalikan P-2. Dan begitu seterusnya. Nah, dari nilai-nilai di sebelah kanan inilah kita nanti bisa menyusun koefisien untuk deret binomial yang ada di teorema di atas. Seperti nilai dari P ini tuh setara dengan binomial kombinasi P1 dan seterusnya. Sehingga terbukti bahwa ketika kita mensubstitusikan nilai-nilai yang sudah ada ini, ketika kita disubstitusikan, kita akan mendapatkan pola seperti di teorema D. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Di sini soalnya diperintahkan untuk menyatakan 1 min X pangkat min 2 dalam deret Maclaurin untuk X lebih dari min 1 kurang dari 1. Kita langsung ke penyelesaiannya. Kita bisa mengidentifikasikan P-nya ya teman-teman. Di sini kita lihat pangkatnya itu min 2, berarti P sama dengan min 2. Nah, kemudian karena bentuk soalnya itu 1 min X, maka di rumus umumnya kita ubah X-nya itu menjadi min X agar sesuai dengan yang di soal. Kemudian kita bisa langsung masukkan ke rumus umum. Berarti 1 min X pangkat min 2 itu sama dengan 1 ditambah binomial kombinasi min 21 dikalikan min X ditambah binomial kombinasi min 22 dikalikan min X kuadrat ditambah binomial kombinasi min 23 dikalikan min X pangkat 3 ditambah dan seterusnya. Kemudian kita bisa menguraikan si binomial-binomial ini dengan kombinasi ya teman-teman. Berarti kan di sini 1 ditambah binomial kombinasi min 21 itu berarti min 2 faktorial per 1 faktorial dikalikan min 2 dikurangi 1 faktorial. Kemudian dikalikan min X ditambah binomial min 2 ini dijabarkan menjadi min 2 faktorial per 2 faktorial dikalikan min 2 dikurang 2 faktorial dikalikan min X kuadrat ditambah binomial 23 ini jika dijabarkan yaitu min 2 faktorial per 3 faktorial dikali min 2 dikurangi 3 faktorial dikalikan min X pangkat 3 ditambah dan seterusnya. Nah, kemudian di baris ketiga ini kita menjabarkan pembilang dari min 2 faktorial ini di setiap sukunya. Di yang pertama berarti 1 ditambah min 2 faktorial ini kita jabarkan untuk disederhanakan. Agar dapat disederhanakan di tahap selanjutnya, maka min 2 kita menjabarkan min 2 faktorialnya ya. Min 2 dikalikan min 2 dikurangi 1 faktorial. Kita cukup menjabarkan sampai sini saja agar kita dengan mudah mencoretnya dengan yang bawah nantinya. Nanti kita lihat ya. Dikalikan min X ditambah min 2 faktorial ini kita jabarkan lagi sama dengan yang sebelumnya, min 2 dikalikan min 2 dikurangi 1, kemudian dikalikan lagi dengan min 2 dikurangi 2 faktorial. Jangan lupa ketika kalian menaruh di ujungnya dikasih faktorialnya ya, karena sebenarnya ini masih terus berlanjut sampai seterusnya. Tapi kita cukup sampai sini aja karena untuk memudahkan. Dikalikan min X kuadrat.
kemudian ditambah. Nah, di yang ketiga ini min 2 faktorialnya dijabarkan lebih panjang sedikit. Jadi di yang terakhir kedua itu, atau aku sebut aja ya, min 2 dikalikan min 2 dikurangi 1 dikalikan min 2 dikurangi 2 dikalikan lagi dengan min 2 dikurangi 3 faktorial. Nah, kita cukup kita cukup menjabarkannya sampai sini saja. Kita hitung 3 faktorial itu kan berarti kan 3 dikali 2 dikali 1, 3 dikali 2 6 dikali 1 6. Kemudian ininya ditulis lagi min 2 dikurangi 3 faktorial dikalikan dengan min x pangkat 3 ditambah dan seterusnya. Kemudian di baris keempat didapat 1 ditambah. Nah, teman-teman kan bisa perhatikan ya, di pembilang dan penyebutnya itu ada sama-sama min 2 dikurangi 1 faktorial. Nah, kenapa kita tadi menjabarkannya sampai situ saja? Tujuannya itu untuk memudahkan kita dalam menyederhanakannya di baris yang kayak ini nih, teman-teman. Nah, ini berarti kan bisa dicoret ya. Di sini dicoret. Kemudian di yang min x pangkat kuadratnya ini juga ada yang bisa dicoret, yaitu min 2 dikurangi 2 faktorialnya kita coret atas bawahnya. Kemudian di yang min x pangkat 3 ini kita bisa mencoret atas bawahnya itu dengan min 2 dikurangi 3 faktorial. Nah, ketika sudah, kita bisa deh menyederhanakannya. Kita lihat 1 turun, 1 tetap ditambah min 2 per 1 itu kan min 2. Nah, dikalikan min x. Min dikalikan min jadi plus, kemudian 2x. Kemudian di yang x kuadrat, di min x kuadrat ini didapat di pembilang masih ada min 2 dikalikan min 2 dikurangi 1. Kita hitung min 2 dikurangi 1 itu kan min 3 ya. Min 3 dikalikan min 2 jadi plus 6. Jadi 6 dibagi 2 itu 3. Nah, min x dikuadratkan itu jadi x, berarti 6 dibagi 2 itu 3, 3 dikalikan x, 3x kuadrat. Maka didapat 3x kuadrat. Kemudian ditambah, kita lihat di yang min x pangkat 3 ini terdapat yang dalam kurung, kita kerjakan yang dalam kurung dulu ya, yang di atas. Min 2 dikurangi 1 itu min 3. Nah, ini min 2 dikurangi 2 itu jadi min 4. Min 3 dikalikan min 2 dikalikan min 4. Min dikalikan min plus dikalikan min. Berarti 2 dikalikan 3, 6. 6 dikalikan 4, 24. Min 24 ya, teman-teman. Min 24 dibagi 6 itu berapa? Min 24 dibagi 6 itu 4. Nah, min x pangkat 3 itu hasilnya kan min x ya. Berarti min 4 dikalikan min x pangkat 3. Min kali min hasilnya plus, maka didapat plus 4x pangkat 3. Nah, di sini ditambah dan seterusnya. Bisa mengikuti pola dari yang di depan-depannya. Sehingga didapat nih, teman-teman, deret Maclaurin dari 1 min x pangkat min 2 itu, yaitu hasil akhirnya 1 ditambah 2x ditambah 3x kuadrat ditambah 4x pangkat 3 ditambah dan seterusnya. Nah, sebagai kesimpulan, teorema D atau deret binomial merupakan metode yang digunakan untuk mengembangkan fungsi berbentuk 1 plus x pangkat P menjadi deret pangkat atau deret Maclaurin. Dengan teorema ini, kita dapat memperoleh bentuk deret suatu fungsi tanpa harus menghitung turunan satu persatu seperti pada Maclaurin biasanya. Jadi, selama fungsi dapat diubah ke bentuk 1 plus x pangkat P dan nilai x berada pada interval x lebih dari min 1 kurang dari 1, maka teorema D dapat digunakan untuk menyatakan fungsi tersebut ke dalam bentuk deret binomial. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.